Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Sababadilah dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar dan metode simulasi penerapannya. Apakah itu keterampilan dasar mengajar? Istilah mengajar sering digandengkan dengan istilah belajar, atau sebaliknya belajar selalu digandengkan dengan mengajar, sehingga sudah menjadi satu kalimat majemuk. Kegiatan belajar atau mengajar, proses belajar mengajar, PBM, dan untuk menyebut kedua istilah tersebut saat ini disatukan menjadi pembelajaran. Dengan demikian, jika disebut pembelajaran itu berarti menunjukkan proses kegiatan yang melibatkan dua unsur, belajar dan mengajar. Mengajar adalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru atau dosen, instruktur atau widyawasra dalam mengatur dan mengelola lingkungan belajar untuk mendorong aktivitas belajar siswa atau belajar. Sedangkan belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau belajar merespon lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fokus pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada unsur mengajar. Kalau ada unsur belajar yang dibahas semata, dimaksudkan untuk lebih mempertegas dan memperjelas pembahasan mengajar itu sendiri. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh guru, dosen, atau instruktur atau widyaswara, yaitu 1. Menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. 2. Menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkan. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajar siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru atau dosen instruktur atau widyaswara, karena dengan keterampilan dasar mengajar bahwa mengajar bukan sekadar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembina sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Keterampilan dasar mengajar atau teach skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru atau dosen instruktur atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, instruktur, atau widyasari dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Allen dan Ryan 1987 mengemukakan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar adalah sebagai berikut. Yang ke-1, keterampilan membuka dan menutup. Induction and close. Kegiatan membuka dan menutup pembelajaran adalah dua kegiatan yang berada. Pertama, kegiatan membuka, dan kedua, kegiatan menutup pembelajaran. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek seperti dari segi pengertian fungsi maupun penerapannya. Pertama, kegiatan membuka pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara pada saat mengawali pembelajaran. Kegiatan pembukaan untuk menciptakan prakondisi belajar bagi siswa agar mental perhatian dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk melakukan aktivitas belajar yang akan diikutinya. Adapun tujuan membuka belajar diantaranya yaitu 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, kegiatan menutup pembelajaran, closure, yaitu kegiatan yang dilakukan guru, dosen, instruktur, atau widyaswara untuk mengakhiri pembelajaran. Yang kedua, ada keterampilan memberikan variasi atau stimulus.
Variasi stimulus adalah memberikan respon yang bervariasi atau berbeda-beda dan berganti-ganti. Melalui variasi simulasi ini dimaksudkan untuk mengajar agar suasana pembelajaran selalu menarik, tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian, dan selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada garis besarnya, ada 3 jenis bentuk variasi stimulus yang dapat dilakukan oleh guru, dosen, atau suara, yaitu variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Yang B, variasi penggunaan media atau alat bantu. Yang C, variasi penggunaan metode serta gaya mengajar. Yang ketiga, keterampilan bertanya atau acquisition. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Bertanya adalah penyampaian atau mengungkapkan pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari siswa terhadap yang ditanyakan. Dengan bertanya dapat meningkatkan aktivitas belajar seperti meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan berpikir, dan membangkitkan rasa ingin tahu, memusatkan perhatian siswa, dan lain-lain. Yang keempat, keterampilan menggunakan isyarat. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi dalam komunikasi terhadap beberapa jenis atau bentuk komunikasi, yaitu lisan, tulisan, dan isyarat. Fokus keterampilan menggunakan isyarat merupakan penerapan dari bentuk atau jenis komunikasi selain lisan atau tulisan. Tujuan dari penggunaan bahasa isyarat ini terutama adalah untuk memutuskan perhatian dan motivasi belajar siswa, untuk memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang tidak bisa dengan cara lisan atau tulisan. Oleh karena itu, perlu keterampilan lain, yaitu melalui keterampilan menggunakan bahasa isyarat. Yang kelima, keterampilan memberikan ilustrasi atau contoh, illustration and as of example. Tidak semua materi atau bahan ajar yang disajikan kepada siswa, baik melalui penjelasan lisan, melalui bahasa tulisan, atau isyarat, dapat dengan cepat dan mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Dengan demikian, untuk mempermudah siswa menangkap, memahami, dan menguasai materi ajar yang diberikan, perlu bantuan untuk menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas terdapat bahan ajar atau memperjelas yang disampaikan. Pengguna contoh ilustrasi dalam belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan tingkat pengalaman siswa itu sendiri. Contoh dan ilustrasi yang diberikan selalu diorientasikan untuk menjabatani siswa dalam memahami terhadap materi yang sangat dipelajari atau tercapainya kompetensi pembelajaran. Yang terakhir di sini ada prinsip-prinsip mengajar. Yang ke-1, kesesuaian atau relevan. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan, harus memperhatikan dan sesuai dengan seluruh kompeten pembelajaran. Yang kedua, kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksud agar proses pembelajaran bisa berjalan secara aktif dan efisien. Yang keempat, kebermanfaatan. Seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Yang terakhir, yang kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran sebagai suatu prinsip. Artinya, perhatian dan motivasi termasuk untuk
untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Yang keenam, menyenangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru, dosen, instruktur, dan atau widya suara dalam bimbingan proses pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.